Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan Al-Majazul Mursal. Jadi setelah kita membahas eh, tashbih kemudian isti'arah, maka masuklah kepada majaz mursal. Kemudian kita tahu bahwa apa yang menjadi perbedaan antara Al-Majazul Mursal dengan Al-Isti'arah. Kita tahu majaz mursal ia adalah penggunaan lafadz bukan pada makna asli li alaqatin ghairil musyabahah, tetapi alaqah dia itu alaqahnya adalah ghair musyabahah. Maknanya tidak ada hubungannya dengan tasbih. Sedangkan isti'arah itu penggunaan lafadz bukan pada makna asli tetapi adalah li alaqatin musyabahatin, adanya tasbih. Jadi kalau isti'arah itu dibangun di atas tasbih, sedangkan al-majaz mursal itu tidak dibangun di atas at-tashbih, melainkan dia ada qarinah ataukah alaqah yang lainnya. Al-majazul mursal huwa lafzul musta'mal, ialah lafaz yang dipakai al-musta'mal fi ghairi ma'nahu al-asli, pada selain dari makna aslinya, yakni makna majazi, li alaqatin ghairil musyabahah, sebab alaqah bukan alaqah musyabahah, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna al-asli, tentunya dengan adanya qarinah yang menghalangi dari tujuan makna yang asli. Alaqatuhu kama taqaddama anna alaqata al-majazil mursal hiya alaqatun ghairu musyabahah wa alaqatuhu katsiratun wa hiya samaniyah. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa majaz mursal itu punya alaqah bukan musyabahah, maka alaqatuhu di sini ada banyak. Di antaranya ada 8. Yang pertama adalah as-sababiyah. Kita punya alaqah sababiyah. Apa sih alaqah sababiyah? Dari lafadz sabab itu artinya kita tahu bahwa an yuzkar fihi as-sabab wa yuradu bihi al-musabbab. Jadi diinginkan disebutkan di lafadz itu adalah sabab. Ya, sebabnya yang disebutkan, tapi yang diinginkan adalah hasilnya, akibatnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Perkataan fadurbar riqab. Darbar riqab, makna asli dari darbar riqab itu adalah memukul leher, ya, memukul lehernya. Wal muradu bi fador birriqab atau fador berriqab, eh, yang dimaksudkan dari dor berriqab huwa al-ghildah wa syiddah. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang kafir, yakni orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang yang memerangi agama Islam, maka fador berriqab, pukullah leher mereka. Tapi yang dimaksudkan di sini bukanlah mm, Zohir, yakni memukul mereka, bukan, tetapi adalah al-ghildah wa syiddah. Jadi yang dimaksudkan adalah al-ghildah wa syiddah. Fahada min majazil mursal alaqatuhu as-sababiyah li'annahu dzikru sabab wa huwa ad-darb wa arada al-musabbab wa huwa al-maut. Jadi yang dimaksudkan ataukah yang diinginkan dari
ayat itu adalah ketika kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam sebuah peperangan, maka fador berriqab, fador berriqab, maka pukullah leher mereka. Dalam artian yang diinginkan oleh ayat adalah kematiannya, yaitu adalah membunuh mereka. Maka terbunuhnya mereka itu yang diinginkan atau yang dimaksudkan. Maka di sini berarti dzikrus sabab wa arada bihi al-musabbab. Karena memukul leher itu adalah sebab dari kematian. Kemudian al-musabbabiyah. Al-musabbabiyah itu adalah disebutkan akibatnya, tetapi yang dimaksudkan adalah sebabnya. Wa huwa ayyuzkara fihi al-musabbab wa yuradu bihi as-sabab. Kaqaulihi ta'ala huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan yang menurunkan lakum bagi kalian minas sama'i dari langit berupa rizki, berupa rezeki. Wa abarallahu subhanahu wa ta'ala anil matari birizqi. Allah subhanahu wa ta'ala itu mentakbirkan makna al-matar, yakni hujan, yang diturunkan dari langit itu adalah berupa air hujan. Allah subhanahu wa ta'ala me- mentakbirkan ataukah mengatakan lafat matar itu dengan rezeki. Kenapa? Li'anna rizqa musabbab anil matar. Sebab rezeki itu hasil dari air hujan. Wal matar huwa sababuhu. Sedangkan matar itu merupakan sebab dari rezeki. Faqauluhu rizqan majazun mursal alaqatuhu al-musabbabiyah li'annahu dzikrul musabbab wa arada as-sabab wa huwa al-matar. Yang ketiga adalah kita punya namanya adalah juz'iyah. Juz'iyah ini disebutkan sebagian yang diinginkan adalah keseluruhan. Wa huwa yuzkara fihil juz'u wa yurad bihi al-kull. Jadi disebutkan hanya sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Kaqaulihi ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara, tidaklah kamu lihat kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah memberikan misal, memberikan perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik. Kalimah itu adalah kata. Ya, kata yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, seperti buah yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kuat di dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Atlaqallahu ta'ala lafza kalimah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah, yang mana kalimah itu adalah satu kata. Alal kalam, kepada kalam. Nah, jadi yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatan thayyibatan itu adalah kalam. Kenapa? Karena yang bisa memberikan pemahaman kepada orang atau sesuatu yang dianggap baik itu adalah al-kalam. Sedangkan kalimah itu hanya satu kata. Dan satu kata itu tidak menunjukkan kepada makna al-murad ataukah makna yang dimaksudkan. Bagaimana seseorang mentakbirkan hanya satu kata? Tentu mentakbirkan harus berupa kalam agar dia bisa difahami oleh pendengar. Maka yang dimaksudkan kalimatan thayyibatan itu adalah al-kalam. Dan kalimah merupakan juz'un minal kalam atau bagian dari kalam. Maka sehingga dikatakan ini namanya adalah majaz mursal alaqatuhu al-juz'iyah. Disebutkan sebagian, yang dimaksudkan adalah keseluruhan, yaitu adalah al-kalam. Wa hadha min babi majaz mursal alaqatuhu juz'iyah li'annahu dzikrul juz'i wa huwa kalimah wa arada al-kull wa huwa al-kalam. Dan yang diinginkan adalah al-kalam. Kemudian yang keempat adalah wa huwa ayyuzkara fihi al-kull. Ia adalah menyebutkan kul seluruhnya, wa yuridu bihi al-juz, yang diinginkan adalah sebagian. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq.
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Bagaimana mereka orang-orang kafir, ya, ketika melihat hujan yang gelap di langit, gelapnya langit dan hujan turun, kemudian petir menyambar-nyambar, mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan asabi itu adalah jari, jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka. Untuk apa? Ah, agar tidak mendengar sawa'iq, jamak dari sawa'iqah, sambaran-sambaran petir. Kenapa takut dari kematian, hadharul maut? Nah, sebab takut dari kematian. Mengapa dikatakan di sini adalah majaz mursal? Alaqatuhu kulliyah. Karena menyebutkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari mereka fi adhanihim, menutup telinga mereka. Asabi' itu dari ujung jari sampai eh, sampai apa? Sampai ujung lagi. Ujung dari ujung ke ujung itu adalah asabi'. Maka tidaklah mungkin seseorang itu memasukkan semua jarinya ke dalam telinga. Maka yang dimasukkan untuk menutup telinga hanyalah ujung jarinya saja. Maka di sini yuzkar kul arada bihi al-juz. Waqad atlaqa lafdhu aswabi'ahum, ya telah mereka menggunakan lafaz aswabi'ahum, wa urida bihi ru'usul anamil. Yang diinginkan adalah ru'usnya saja, ujungnya jari saja. Wa hadza min al-itlaqil kull wa huwa al-asabi' wa iradatu ba'dihi wa huwa ru'usul anamil. Fahadha min babil majaz mursal alaqatuhu al-kulliyah li dzikril kull wa iradati al-ba'di. Maka ini namanya adalah majaz mursal, alaqahnya adalah kulliyah. Ya, sebab penyebutan keseluruhan yang diinginkan adalah sebagian saja. Kemudian ada i'tibar makana. Apa sih i'tibar makana? I'tibar makana itu adalah i'tibar makana adalah menyebutkan sesuatu itu terjadi pada masa lampau, tetapi yang diinginkan adalah masa depan. Nah, itu namanya i'tibar makana. Wa huwa ayyusamma asy-syai'a, yakni menamai sesuatu bismi makana, dengan nama yang dulu, la bima huwa alaihi halian, bukan pada sesuatu yang sekarang. Kama ja'a fil Qur'anil Karim, seperti yang ada dalam Al-Qur'an, fa'ulqiyas saharatu sujada. Fa'ulqiyas saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Wa samahum as-sahara bi'tibari makanu alaih. Maka dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, fa'ulqiyas saharatu sujada. Ini adalah cerita tentang penyihir-penyihir yang ada pada Fir'aun. Jadi mereka setelah mengetahui mukjizat Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular, maka mereka pun jatuh tertunduk. Fa'ulqiyas saharah, mananya dia menjatuhkan dirinya ke bawah, sujadan, dengan keadaan bersujud. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, bi Rabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Musa dan Harun, atau dengan Tuhannya Harun dan Musa. Berarti sekarang dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mereka sudah beriman kepada Allah, maka mereka pada titik ya, pada titik ini atau pada detik ini mereka bukan lagi seorang penyihir, bukan lagi seorang penyihir,
Tamam, mereka bukan lagi seorang penyihir. Ketika disebutkan di situ faul qiyas saharatu sujada, maka saharah ataukah sifat sebagai penyihir itu adalah iktibar makanah, yakni disebutkan sebelum sekarang. Sebelum sekarang mereka adalah penyihir. Nah, tapi yang diinginkan adalah sekarang. Keadaan sekarang mereka adalah orang yang beriman. Wasammahum as-saharah bi'tibari makanu alaih li'annahu la sahara ba'da sujudi bil wal iman. Sebab mereka sekarang tidak lagi menjadi penyihir setelah bersujud dan juga beriman. Wahum la yusammuna kadzalika ba'da sujudihim, dan mereka tidaklah dinamai juga sebagai penyihir setelah sujud. Wahada min babil majasil mursal, maka ini adalah majaz mursal. Wa alaqatuhu itibar makan. Ya, apa yang berlalu. Wali'annahu dzakara makana alaihi wa urida bima yakunu alaihi halian. Tapi apa yang diinginkan adalah yang sekarang. Itibar ma sayakun. Contoh itibar ma sayakun wa huwa ayyusami syai'. Kalau kita katakan yusamma, maka yusamma syai'u. Kalau kita baca yusammi asyai'a. Wahuwa ayyusamma syai'u bima sayakunu alaihi fil mustaqbal la bima kana wahuwa alaih. Kalau itibar masayakun berarti kebalikan dari makana. Kita menyebutkan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Bukan sekarang, tapi yang akan datang. Kita menyebutkan sesuatu yang akan datang, tapi yang kita maksudkan adalah sekarang. Wa min dzalika ma jaa fil Qur'anil Karim. Contohnya di dalam Al-Qur'an, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Nah, dan masuklah bersama Nabi Yusuf alaihi salam di dalam sijin, di dalam penjara, fatayan, ada dua anak laki-laki. Qala ahaduhuma, satu berkata, inni arani aksiru khamra. Aku melihat di dalam mimpiku aksiru khamra, yakni aksir itu membuat jus, ya, membuat jus, membuat ya jus khamr, membuat jus khamr, atau membuat minuman. Nah, enaknya membuat minuman, membuat minuman khomer. Khomer itu sudah berupa minuman, maka dia tidak dibuat lagi menjadi minuman. Berarti menyebutkan sesuatu yang terjadi di masa akan datang, dan menginginkan adalah sesuatu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan saya bicara aksiru khomro, berarti sekarang yang saya buat untuk minuman itu apa? Adalah rutop, adalah tamer, ya, adalah kurma. Nah, kurma-kurma itu afan, bukan kurma, khomer. Kita buat khomer berarti berasal dari inap, nah, dari anggur. Afan, dari anggur. Maka yang sekarang saya buat minuman adalah anggur. Jadi anggurnya itu diproses, barulah nanti dia akan menjadi khomer. Nah, maka di sini berarti menyebutkan sesuatu yang akan terjadi akan datang, yaitu berupa khomer, tapi yang dimaksudkan adalah sekarang berupa inap ataukah anggur. Wal khamru la wa khamru majas, dan khamr di sini tentu majas. Li'annaha la tu'sar, sebab dia tidaklah dibuat minuman karena dia sudah minuman. Bal yasirul inab alladhi yu'awwalu ba'da asrihi, yakni asri itu asir setelah dipakainya, wa takhmirihi ila khamr, setelah diperas, setelah dijadikan khamr. Fahada min babil majaz al-mursal wa alaqatuhu itibar ma sayakun li iradati halihi fil madi wa huwa al-inab. Maka di sini berarti adalah itibarnya itibar masa yakun yang terjadi akan masa akan datang. Kenapa li iradati halihi fil madi wa huwa al-inab? Ya bi dzikri ma huwa alaihi fil hali wa huwa al-khamar. Dengan menyebutkan sesuatu yang terjadi pada masa akan datang. Uh, ini sebentar, li iradati halihi fil madi wa huwa al-inab bi dzikri ma huwa alaihi fil hal wa huwa al-khamar. Itu juga boleh. Jadi apa yang disebutkan dia adalah sesuatu yang
masa akan datang ataukah masa sekarang, sedangkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang telah berlalu, yaitu adalah inap. Tapi lebih aula jika dikatakan li iradati halihi fil madi awal an wa huwa al inab bi dzikri ma huwa alaihi fil mustaqbal wa huwa al khamar, kepada yang sesuatu yang akan datang yaitu adalah khamar, karena dia mengatakan aksiru khamra. Aksiru itu artinya adalah sekarang. Sekarang dia sedang membuat membuat minuman berupa khamar, atau sedang memeras khamar. Maka pemerasan itu terjadi kapan? Terjadi sekarang. Kalau dia terjadi sekarang berarti, ya, kalau terjadinya adalah sekarang berarti yang dia peras sekarang itu adalah al-inab. Kalau kita bicara tentang kenyataannya, maka adalah inab. Sedangkan khamar itu adalah sesuatu yang akan dia dapatkan nanti. Hmm. Tapi kalau kita berbicara bayangan, maka kita mengatakan bahwa inab ataukah anggur itu berarti yang madinya, sedangkan khamar itu adalah sekarang ataukah mustaqbalnya. Yang ketujuh adalah al-mahalliyah. Mahalliyah itu menyebutkan tempat yang diinginkan adalah sesuatu yang ada pada tempat tersebut. Wa huwa ayyuzkaral mahal wa yuradu bihi al-hal. Menyebutkan tempat yang diinginkan adalah sesuatu yang ada di situ. Bima'na yuzkaru al-makan wa yuradu mawjudun min mawjudati hadzal makan. Ya, sesuatu yang ada pada tempat tersebut. Kama ja'a fil Qur'an was'alil qaryah. Bertanyalah kepada negeri tersebut. Bertanyalah kepada negeri. Kalau kita melihat, maka nggak mungkin kita bertanya kepada desa, nggak mungkin kita bertanya kepada kota. Maka yang kita tanya siapa? Penduduknya. Berarti di situ apa? Di situ adanya majas mursal alaqatuhu mahalliyah, menyebutkan tempat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang di tempat itu. Itu kalau kita bicara majas mursal. Kalau kita bicara ijaz yang ada di dalam ilmu ma'ani kemarin, maka ini namanya bihadfil mudhaf wa uqima al mudhafu bila mudhaf ilaih. Maka di situ was'ali ahlal qaryah. Takdirnya kalau kita bicara ijaz. Tapi kalau kita bicara majaz mursal, maka di sini berarti dia adalah al-majaz bi alaqah dengan alaqahnya mahalliyah. Mahalliyah itu apa? Mahalliyah adalah menyebutkan tempat, dan yang dimaksudkan atau diinginkan dia adalah apa yang ada di tempat tersebut. Wa arada bilafzil qaryah ahlaha. Yang dimaksudkan dengan qaryah adalah tempat, adalah penduduknya. Wa hadza bin babil majaz mursal wa alaqatu al-mahalliyah li'annahu li'annahu sebab ia dzakara al-makan, menyebutkan makan, wa huwa al-qaryah, yaitu adalah qaryah, wa arada bihi al-hal wa huwa ahlaha wa huwa ahluha, dan menginginkan al-hal yaitu apa yang ada di situ, wa huwa al-ahluha yaitu adalah penduduk-penduduknya. Wal qarinatu al-mani'atu fihi lafzus is'al, dan yang menjadi qarina ataukah yang menghalangi kita memaknai secara makna zahir itu ada kata-kata is'al. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bertanya kepada penduduk penduduk ahli ngafan. Nggak mungkin kita bertanya kepada qaryah atau bertanya kepada kota atau bertanya kepada desa. Maka yang kita tanya adalah penduduknya. Nah, maka itu namanya qarinah, mani'ah. Lianna su'al la yakunu lil qaryah wa innama li ahliha. Jadi qarinah itu adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk memaknai secara makna zahir. Sebagaimana yang tadi misalkan asiru khamra, ya itu nggak mungkin. Ya itu asiru ini menjadi qarina karena nggak mungkin khamar diperas ataukah dijadikan sebagai khamar lagi karena dia sudah berupa khamar. Mm. Jadi yang diperas itu adalah inap ataukah anggur. Kemudian kalau setelah itu adalah terakhir yaitu adalah al-haliyah. Haliyah itu menyebutkan sesuatu yang di dalamnya tapi yang dimasukkan adalah tempatnya. Kebalikannya ini. Wa huwa yuzkaru fihi al-hal wa yuradu bihi al-mahal. Wa dzalika kaqaulika intaqala fulan ila rahmatillah. Perkataan kita mengatakan fulan intaqala ila rahmatillah. Si fulan telah berpindah ke rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah al-hal. Sedangkan mahalnya apa? Al-jannah, surga. Ya.
Fa'arada biqaulika rahmatullah adalah jannah surga. Wa hadza min babil majaz mursal biqarinatin mani'ah wa hiya qauluka intaqala. Nah, maka di sini majas mursal dengan qarinah mani'ahnya apa? Intaqal. Kenapa intaqal? Ya berpindah karena perpindahan bukan di rahmat tetapi di tempat. Yang tempatnya apa? Adalah syurga. Li'anal intiqala la yakunu fi rahmah. Nah, perpindahan itu tidaklah terjadi pada rahmat. Wa innama fil jannah. Tetapi pada syurga. Fahuwa minal majas mursal. Maka ini menjadi majas mursal. Wa alaqatuhu al-haliyah. Li'annaka dzakartal hal wa huwa rahmatullah wa arata bihi al-mahal wa huwa al-jannah. Yang kami inginkan dengannya berupa tempat yaitu syurga. Wa mislu dzalika qauluhu ta'ala wa amal ladzina biyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan adapun mereka orang-orang yang wajahnya bersinar fa fi rahmatillah maka mereka dalam rahmat Allah. Wa hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun dan mereka di dalamnya kekal selamanya. Maka nggak mungkin di sini maksudnya adalah mereka berada di rahmatnya Allah. Maksudnya tempat. Itu tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah syurganya. Nah, syurga. Wahu fafil jannah. Nah, maka wa amal ladzina biyadat wujuhum fafil jannah. Maka mereka orang-orang yang bersinar wajahnya itu adalah di syurga. Hum fiha khalidun yang menjadi apa yang menjadi mani'ah qarinah mani'ah apa hum fiha khalidun mereka berada di dalamnya kekal abadi selamanya. Nah, kekekalan abadi di dalamnya itu berarti di mana? Adalah di syurga. Kama sabab bayanuha. Tama babu majaz al mursal. Maka selesailah kita majaz mursal. Adakah sesuatu yang ingin ditanyakan dalam majaz mursal? Al-mulhaq ini adalah majaz namanya majaz akli. Nah, kalau kita bicara dengan majaz mursal, maka kita fokusnya kepada lafat. Nah, lafat itu sendiri, jadi dalam jumlah itu ada lafat menjadi qarinah mani'ah, yakni sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk memaknai dia sebagai makna aslinya. Kalau majaz akli itu yang apa ya, yang menghalangi kita untuk memaknai secara makna asli itu adalah akal kita. Itu adalah akal kita. Misalkan ketika kita mengatakan, dan ini yang terjadi pada sebagian orang, yang kemudian mengatakan tentang hal-hal yang seharusnya itu tidak menjadi sebuah kesyirikan, maka itu dikatakan bahwa perkataan seperti itu perkataan syirik. Kenapa? Karena ia tidak tahu tentang namanya majas akli. Misalkan ketika saya mengatakan, ketika ada yang bertanya, ataukah ia mengatakan begini, saya sembuh dari penyakit, misalkan saya sakit demam, dan alhamdulillah disembuhkan oleh dokter Fulan gitu. Alhamdulillah disembuhkan oleh dokter Fulan. Perkataan yang seperti ini bukanlah perkataan syirik. Kenapa? Karena secara akal, ya secara akal itu tidak bisa menerima bahwa si dokter itu yang menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan i'tiqad ataukah di dalam akidahnya si pembicara bahwa dia mengatakan saya sembuh disembuhkan oleh dokter, itu bukanlah apa adalah i'tiqad ataukah akidah atau keyakinannya. Itu bukanlah sebuah keyakinan al-mutlak, tetapi itu adalah min babi al-majaz al-mursal. Karena tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkan semuanya. Al-mulhaq al-majazul aqli. Walamma faraghta min bayani majaz al-mursal, setelah kamu selesai dalam membahas majaz mursal, eh, fa oh, di sini walamma faraghtu min bayani al-majaz mursal. Setelah aku selesai di dalam menjelaskan majaz mursal, fa alhaqtu ba'dahu, maka aku eh, tambahkan di akhirnya berupa majaz akli lil munasabah. Untuk munasabah yaitu majaz dengan majaz, satunya majaz lugawi, satunya majaz akli. Wa sawfa adkuruhu dakhila ilmil ma'ani. Tapi akan aku masukkan ini di dalam ilmu ma'ani fi kitabin lahikin, di dalam kitab yang akan datang. Biidnillah.
Karena majas akli ini kalau di dalam kitab-kitab ulama terdahulu seperti yang dituliskan oleh Al-Khatib Al-Qazwini di dalam Talkhis Al-Miftah atau Al-Idah, maka di situ dituliskannya di dalam ilmu ma'ani, bukan di dalam ilmu al-bayan. Ya. Apa itu majas? Majas akli ialah isnadul fi'li, yaitu kita menyandarkan fi'il au ma fi makna atau kepada yang semakna dengan fi'il ila mulabasin lahu ghaira ma huwa lahu bi ta'awul. Jadi kita menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Yang semakna dengan fi'il itu adalah yang semakna dengan fi'il itu adalah seperti isim fa'il, isim maf'ul dan lainnya yang kita pelajari di dalam ilmu an-nahwu. Kita sandarkan bukan kepada fa'il aslinya. Misalkan kita sandarkan fi'il kepada bukan pada fa'il aslinya. Misalkan tadi menyembuhkan, tidak kita isnadkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada dokter. Maka itu namanya mulabas. Tetapi dengan cara kita takwilkan tentunya. Karena tidak mungkin kita mengatakan dengan aslinya. Kemudian kita di sini ada alaqatu al-majaz al-lughawi. Alaqah al-majaz al-lughawi. Jadi dia juga punya alaqah. Alaqah-alaqah yang menjadi apa yang ada pada al-majaz al-aqli. Sebagaimana kita punya alaqah pada majaz mursal, maka di sini kita juga punya alaqah pada majaz al al-aqli. Nah, di sini adalah majaz al-aqli ya, bukan majaz al-lughawi. Alaqatul majaz al-lughawi adalah al-majaz al-aqli. Majaz aqli. Alaqatul majazil aqli. Wal muradu bil alaqah hiya asilah baina al-fi'li wal fa'il. Yang dimaksudkan dengan alaqah itu adalah silah hubungan antara fi'il dengan fa'il. Al-majazi. Dan fa'il ini tentu fa'il majazi. Karena fa'il hakikinya adalah Allah. Kalau kita bicara tentang tadi menyembuhkan. Misalkan ketika kita katakan banal amiru al-Madinah. Amir membangun kota. Secara akal, siapa yang membangun kota? Yang membangun kota itu adalah para pekerja. Karena Amir duduk saja di istana. Amir itu duduk di istana. Tetapi selalu dikatakan yang membangun adalah Amirnya. Misalkan Pak Jokowi membangun ibu kota baru. Yang membangun ibu kota baru itu sebenarnya bukan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ya tidak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak bekerja juga nggak apa membangun secara hakiki, tetapi adalah majazi. Nah, yang membangun aslinya siapa ya para pekerja. Maka itu namanya adalah majaz akli. Artinya yang menghalangi kita untuk memaknai secara hakiki itu adalah akal kita. Anwa'ul alaqah fil majaz akli ada fa'iliyah, yaitu menyandarkan fi'il ya kepada fa'il. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Faqad usnida ismul maf'ul. Di sini ada isim maf'ul yang berupa isim maf'ul berupa mastura. Mastur itu adalah isim maf'ul ila dhamiril fa'il kepada dhamir fa'il yang kembali kepada al-hijab. Wal qarinatu huna aqliyah. Yang menjadi penghalang kita memaknainya adalah aqliyah. Li'an al-hijab yakunu satiran wa la yakunu masturan. Jadi di sini adalah
adanya isim mabni lil maf'ul. Ada isim mabni lil maf'ul disandarkan kepada fa'il. Nah, isim mabni lil maf'ul bukan isim mabni lil maf'ul, fi'il mabni lil maf'ul atau yang semisalnya. Yang tadi di atas dibilang dia adalah fi'il yang fi'il ataukah ma fi makna atau yang secara maknanya. Karena fi'il mabni lil maf'ul itu sama dengan isim maf'ul. Ya, isim maf'ul itu juga bermakna apa? Bermakna fi'il mabni lil maf'ul. Maka dikatakan masturo. Masturo di sini tentu ada domir. Domirnya kembali ke apa? Kembali kepada hijab. Perhatikan baik-baik bahwa hijab itu bukanlah sesuatu yang ditutupi, tetapi hijab itu secara hakikat dia adalah satir yang menutup. Tetapi ternyata dikatakan hijabam masturo. Ha? La yu'minuna bil akhirati wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan jika engkau membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hijaban mastura, hijab yang tertutup. Nah, hijab itu faedahnya adalah menutup, bukan tertutup. Maka di sini berarti majasnya adalah majas al-akli. Wal alaqah hiya al-fa'iliyah dan alaqahnya dia adalah fa'iliyah tapi qarinahnya adalah qarinah alaqahnya fa'iliyah qarinahnya adalah akliyah. Li'an al-hijab yaf'alus satar. Sebab hijab itu menutup wa huwa satir. Ay al-fa'il la yakunu al-maf'ul bih fil haqiqah. Kemudian ada namanya al-maf'uliyah wa hiya ayusnada al-fi'lu al-mabniyu lil fa'il, yakni fi'il yang mabni lil fa'il atau mabni lil ma'lum, au ma fi ma'nahu ila maf'ul, atau yang semakna dengannya kepada maf'ul bih, disandarkan kepada maf'ul bih. Ai anal fa'il majazi karena asluhu maf'ulan li hadzal fi'li. Jadi fa'il majazi itu aslinya dia adalah sebagai apa? Aslinya sebagai maf'ul. Maka fayasiru fa'ilan ma fi hukmil fa'il. Maka dia seperti akan menjadi fa'il pada hukumnya, hukum fa'il. Wadzalika qauluka atau qauluhu ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada pada 'ishatin radiyah, yaitu pada kehidupan yang radiyah. Haitsu usnida ma fi ma'nal fi'li, yaitu disandarkan sesuatu yang bermakna fi'il, yaitu adalah radiyah. Radiyah itu isim fa'il. Ya, isim fa'il bermakna fi'il. Dan tentunya di dalam radiyah itu ada domir huwa. Ila domir mustatir takdiruhu hiya. Fan hiya, karena radiyah adalah muannas. Takdiruhu hiya ya'udu ila Aisyah. Kembali kepada Aisyah. Wal alaqah bainakuma anal Aisyah fa'ilatur ridha majazan. Ah, Yang mana Aisyah itu maka dia akan menjadi fa'il dari radiyah secara majaz. Yang mana aslinya Aisyah itu adalah maf'ulun bih. Aslinya adalah maf'ulun bih. Wal aslu an yakuna al ismu maf'ulan. Aslinya dia adalah sebagai maf'ul. Fal aslu an yuqala Aisyatin mardiyah. Wa fi dzalika ijaz wa mubalaghah. Maka di sini adanya ijaz dengan mubalaghah. Wal qarinah huna qarinatun aqliyatun. Qarinahnya adalah aqliyah. Li'anna Aisyah amrun ma'nawi. Sebab Aisyah itu perkara maknawi.
yakni la tarda wa la taghdab wa la tara wa la tafakkur atau tafkir. Jadi isya itu secara amrun maknawi, dia tidak meridhoi, tidak marah, tidak melihat, dan juga tidak berpikir. Maka ketika dipakai radiyah, itu fa'ilnya adalah isyah, maka di situ berarti adalah majaznya majaz akli. Karena yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau